Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hadina fitna ila siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisan wa hadi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustarakun ya barka batin wa ya ahlan wa ya ahlan amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 192. Masih membahas tentang Asmaul Husna Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, ya. Adapun pengampunan Allah Ta'ala yang ini, ya, tidak ada sangkut pautnya untuk menggugurkan satu hukum pemerintah. Artinya kalau Allah mengampuni, bukan berarti penjara tuh kosong. Misalnya ada orang membunuh, ada orang maling, minta ampun Tuhan. Kayak orang apa namanya, DPO kah? Daftar pencari apa? DPO lah karena daftar pencarian orang kah? Karena ini sudah minta ampun nih, sudah habis membunuh, minta ampun Tuhan, sembahyang taubat ya. Nah, lalu pas seminggu tangkap polisi, ngapa bang aku ditangkap, kan aku sudah minta ampun lah Tuhan. Ada mau gitu. Jadi kadang menggugurkan satu hukum dari pemerintah, artinya dari negara yang memperlakukan hukum Islam. Artinya kalau orang misalnya mencuri, hukumannya berapa? Paling lawas 5 tahun penjara, kan 5 tahun orang yang maling. Adakah hukum fikih membahas bahwasanya mencuri itu hukumannya 5 tahun? Berbeda kan? Hukuman mencuri potong tangan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Islam. Yang hukum pemerintah juga. Yang penting ada efek jera karena. Lalu ada yang dihukum hanya setahun, ada yang dihukum hanya 3 tahun, tergantung kasusnya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya apa? Ada orang yang bujur-bujur bertaubat, minta ampun lawan Tuhan, Allah ampuni. Ada yang juga masih ada maksiat, minta ampun, tapi masih ada kepikiran hendak maksiat lagi, belum tentu Allah ampuni. Nah, kayak itulah modelnya. Ada juga yang kada sempat bertobat, tapi Allah kasih penyakit, Allah kasih miring. Nah, dengan sakit itulah mengampuni dosanya. Padahal kada sempat bertobat kan? Jadi artinya apa? Sebagai kafarat dosa. Padahal kada sempat ada minta ampun, malam memaksiat, tiba-tiba siang miring seharian panas Allah. Padahal semalaman tadi kada ada minta ampun, kada ada istighfar. Jadi yang siang seharian tadi, yang panas seharian mengampuni kafarat dosa yang tadi malam. Nah, selesai sembuh, hanya bertobat. Hanya bertobat, padahal dosanya sudah Allah ampuni dengan sakit panas. Itu mengarang rahasia Al-Ghafur, rahasia Maha Pengampun. Macam-macam cara Tuhan. Ada yang dengan keras harus ditangkap polisi, hanya bertobat. Ada yang tadi ditangkap polisi, ada yang makin sugih pejudi, dia makin sugih kadang mau juga bertobat. Yang itu hanya mau bertobat, kan macam-macam. Itu rahasia Al-Ghafur. Sekalipun kita sudah benar-benar bertobat. Contohnya seperti orang yang pernah mencuri, selain dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ia juga harus aslah dengan mengembalikan barang yang telah dicuri kepada pemiliknya atau minta halal jika tidak bisa mengganti. Kadang kami mengganti duit yang sudah dicuri 20 juta, saya minta halal karena 20 juta kan udah lagi habis ya duitnya. Nah, paling kadang minta halal, namun orang itu nyuruh kita harus mengganti, wajib mengganti. Yang penting minta halal itu paling penting. Cuman anehnya belum ada yang menghukumkan kita nih habis, naudzubillah bang, kita nih habis maling di rumah orang, maka rumah tetangga pulang udah dapatlah 5 juta. Anggaplah hari Rabu lah malingnya dapatlah 5 juta. Habis sampai di malam Jumat kan minum mabuk lah macam-macam nih dihabiskan 5 juta tadi ini par HP lah ada. Pas hari Jumat kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaman. Hingga Jumat minta ampun Pak, minta halal Pak, berilaan Pak. Ya Bapak yang di kita rumah yang di maling tadi. Nah, kayak apa hukumnya? Mungkin ampun sudah. Jangan kada apa-apa berilaan dia lah, jadi yang si ampun rumah tadi nah berilaan dia lah. Ya kan ya berilaan dia karena sempat si ampun rumah tadi sempat mempersulit si maling. Ya, mempersulit. Sejam hanya terbuka pintu rumah, pintu jendela. Kan mempersulit maling, mempersulit pekerjaan si maling. Lucu jadi sama berilaan lah sama dia maling tinggi berilaan ujar yang dimalingi ada duitnya lagi nah kayak hukumnya di situ. Jadi sebagian ada pendapat ketika itu karena ini kada menyambat amun menyambat kada mungkin karena 5 juta sudah habis. Yang kedua amun disambat lebihnya dipukulnya kita di hadapan orang banyak. Bicaranya minta ampun dulu, minta halal jangan disebut karena pengaruhnya tuh bagian kita maling jangan disebut, tapi berjanji suatu saat aman aku dapat 5 juta kena aku berikan. Udah ada 5 jutanya hanya kita kepada kain lain tak bila-bila kan paling kai yang paling populer nih kayaknya ada bulat nih kayak Cidila tahu kai paling populer bukan Cidila bukan kaina paling populer tuh kaina lah ya, paling populer tuh. Nah, dengan mengembalikan barang yang telah dicuri. Namun hukum potong tangan yang dilakukan hukum dunia tidak gugur, tetap bisa dipotong tangannya walaupun barang yang dicuri itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya kita berada di Arab misalnya yang menekankan hukum Islam, walaupun barang itu dikembalikan tetap potong tangan. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala Al-Ghafur atau Maha Pengampun, maka keimanan itu akan membuahkan akhlak, yaitu suka mengampuni kepada hamba-hamba Allah. Kita harapkan berdoa innahu antal ghafurur rahim. Rabbana, itu bacaannya tuh yang biasa baca doa tuh. Kan ada Rabbana atina apa lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sembahyang kita baca itu, tapi kita kadang mengampuni hamba-hamba Allah, maka kadang bakalan diampuni Tuhan gitu. Berarti kita kadang paham dengan Al-Ghafur. Kalau Allah Ta'ala telah menciptakan manusia, kemudian Allah maksudnya Allah pula yang memberikan rezeki kepada hambanya, si manusia tadi, dan si hamba berulang-ulang kali berbuat kesalahan pada Allah memberikan rezeki. Si hamba tadi bersyukur dengan rezeki itu, tapi tetap ada kesalahan dan maksiat yang digawe si hamba. Apabila ia minta ampun, Allah Ta'ala akan mengampuni, tetap Allah mengampuni. Kenapa kita tidak mengampuni orang yang bersalah dengan kita? Itu pertanyaannya. Allah saja yang ketujuh memberi rezeki itu, memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita duit, memberi kita kesehatan dan sebagainya. Kita kada sembahyang, kita kada mengaji, minta ampun lawan Tuhan, kita maksud minta ampun lawan Tuhan, Allah ampuni. Masa orang yang
apa orang yang menjalimi kita, orang yang menyambati kita, orang merugikan kita, kada kita ampuni. Sedangkan orang pada lembar kita duit, beda kan? Ini gitu bang, ada manusia yang ketujuh memberikan kita manfaat, memberikan kita duit, ketujuh memberi duit. Tiba-tiba ada kesalahan sedikit aja kesalahannya, kita maklumi lah. Kita maklumi lah, kira-kira kita maklumi kan, karena ada sedikit kesalahan. Tapi ada manusia yang kita nih suka memberinya duit, kita ketujuh memberinya duit, kita baik kalau tiba-tiba ada kesalahan sedikit, pasti kita anggap benar. Karena kita yang memberi manfaat, memberi ibadah, karena kita yang berbuat baik. Itu aneh, maklum, tapi ya ada masuk akal. Ada orang lain baik lawan kita, ini salah, kita maklumi, marahnya. Nah, kalau Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia, kemudian dia pula yang memberikan rezeki kepada hambanya, dan si hamba berulang kali berbuat kesalahan, apabila ini ampun, Allah ampuni. Kenapa kita pada itu dengan orang lain yang berbuat salah lawan kita, sedangkan kita sesama ya apa sesama yang sesekali orang bersalah dengan kita, padahal kita tidak pernah memberikan rezeki kepada orang itu. Apalagi kita kada semua menjulung orang berdua berbuat salah, selolah anggap angin lalu aja. Ini memberi kita duit kada suah, membantu pondok ini kada suah, tiba-tiba menyembati lagi pun itu kada peduli. Untuk apa kita sibuk dengan orang yang memusuhi kita? Lebih bagus kita sibuk dengan orang yang mencintai kita. Itu enggak apa berharap burung yang terbang di atas sana, bagus burung yang di tangan diselamatkan, dijaga. Kalau ia bersalah, kenapa kita tidak memberi ampun? Tentu karena kita belum sepenuhnya beriman dengan Al-Ghafur. Makanya ada sesuatu yang tidak perlu kita cari tahu, dan memang kada perlu kita cari tahu. Misalnya ada orang yang menyembati kita kada sebut akunan orang itu. Misalnya si A berkisah, si B itu menyembati pian misalnya. Jangan bertakun apa sambatannya, jangan kena tersakiti, marah, jangan. Anak ulun sampaikan kan apa yang sambat, jangan kau bungau biasa sambatkan, kenapa engkau yang besar. Ini modelnya kita berlapor ke guru, kan sudah kejadian gitu. Aku semua berlapor ke guru HR, guru ada si A si fulan menyambati pian, so aku berlapor ke guru HR. Jadi apa aja guru hendak ulun sampaikan ke apa yang nyambat, jangan di sini. Berapa ya? Itu guru har dong. Berapa ya? Kada perlu disampaikan. Karena seolah kalau si murid menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang lain, sama ya si murid tadi menyampaikan kita, sama kan? Jadi bagus saya sampaikan. Kecuali kita sambil menjulung duit rokok satu selop, guru, kalau adanya dengar kabar yang disampaikan orang satu selop sempurna misalnya, apa kata-katanya guru diumpan itu dahulu kan. Jadi ketika si murid tadi menyampaikan bahasa yang kadang nyaman didengar, terpandang sempurna satu selop, pulang dah. Kalau lagi kita ingat bahasa itu, ada apa-apa lah, yang penting satu selop rokok. Itu menetralisir karena contoh aja. Ada sebuah belum satu selop. Mulai awal pembangunan musola berapa tahun, 2 tahun. Kalau suatu aku diberi orang satu selop. Bahasa minta storing ya. Nah, storing. Jika kita beriman dengan Al-Ghafur, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kesalahan. Orang yang mau mengampuni hanya orang yang ada penyakit di hati. Asal kita ini gak ada mengampuni kesalahan orang, berarti penyakit kita ini ada nih, ada di hati. Ada kalanya karena dendam atau karena marah yang bersangkutan, atau rasa tinggi dan lebih mulia. Itu pasti sudah
Kalau kita kadang mengampuni orang, pertama karena dendam kan lawan orang itu, dendam karena sakit hati, karena sakit ada pasal lawaninya, atau kita merasa lebih mulia, dari sombong, sombong. Allah Ta'ala aja al-mutakabbir, Allah Ta'ala itu kan maha sombong. Kan mutakabbir itu maha sombong loh, maha keras, akbar, maha besar. Masih aja mau mengampuni kesalahan si hamba yang lemah ini. Kita nih pulang, kadang-kadang mengampuni kesalahan orang, memang sombong lagi, diharap dari Tuhan. Nah, harapnya mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya apabila hamba berhenti di padang mahsyar, ada pengumuman, orang-orang yang baginya ada pahala atas Allah Ta'ala silakan masuk surga. Orang yang diisi pahala di sisi Allah atas Allah silahkan masuk surga. Sahabat berkata, siapa mereka? Jawab Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kadang mesti kita harus menghadang-hadang di padang mahsyar. Aku kadang jangan memaafkan kau sampai mati, kadang jangan memaafkan. Kadar itu aku dunia akhirat ini bahaya kata-kata itu. Kadar itu aku dunia akhirat aman di apa dizolimi nang itu kuingatkan karena pada padang mahsyar kutuntut kau di sana. Lalu orang mereka sudah masuk surga, kita menghadang dulu, menghadang orang yang dituntut, kan panas di padang mahsyar dan menghadang dulu. Selangkah lagi nama surga hadang meja malaikat tuh orang yang kau bahari kebajanji hendak menuntutnya, ada dari 1 miliar orang lagi antriannya aja. Wah, 1 miliar orang menghadang antrian dihisab. Kelelawasan, bagus maafkan orang sekalian. Ini siapa yang cepat memaafkan kesalahan orang, Allah lebih cepat lagi memaafkan kesalahannya tanpa istighfar. Kita nih suruh agama orangnya cepat memaafkan kesalahan orang tuh belum minta ampun sudah kita mengampuni. Istilahnya belum orang tuh tegureng aja sudah kita ampuni. Ini siang ada kelakuan daun juga nih, malam kan guringan nih. Sebelum orang tuh goreng patang sudah kita ampuni kesalahannya. Jadi malam itu dia goreng dalam keadaan berisi tanggungan dosa lagi rawan juga nyaman. Siapa tanya mati di malam itu. Lalu berdiri beberapa ribu manusia yang dalam hidupnya suka memaafkan orang lain, maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Kenapa jadi bahasanya tanpa dihisab? Karena hitung-hitungan kita bakalan dihisab, bahkan banyak kesalahan-kesalahan kita nih. Karena ditimbang pulang dengan amal-amal kebaikan kita. Nah, ketika sudah timbangan amal sedikit, jelas masuk neraka. Timbangan amal lebih banyak, jelas lapah mahadang hisapnya pulang, mahadang timbangan mau ukur supaya timbangan amal ini berat, amal baik ini berat, kan surga juga hasilnya, mahadangnya itu lapah. Jadi caranya ampuni kesalahan orang, jadi Allah kada memandang hisap lagi, langsung aja surga, sudah ku ampuni kesalahan-kesalahannya, berarti kan sudah Allah ampuni kesalahan kita dengan sebab mengampuni kesalahan orang, timbangan dosa ini kada lagi. Istilahnya Allah sudah tahu namun ditimbang kesalahan kadang amal baiknya semua diterima, masuk surga bibir hisap ngarannya. Tetap ibaratkan gini tetap dihisap. Aturan awalnya nih tetap dihisap, beratkan kada dihisap, tetap dihisap. Cuman hitung-hitungan menelawasi benar ya kan dihisap. Menelawasi melapahi malaikat narai jangan surga juga. Makanya ada judulnya masuk surga bibir hisap tanpa hisap. Padahal sampai itu namun hasilnya tetap surga juga bagus ya, masuk surga berdahulu. Ya itu. Orang yang terlambat bayar hutang atau orang yang pernah mengambil harta kita misalnya, apabila kita maafkan orang itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ada orang hutang lawan kita, orang terlambat membayar, ya udah kita diamkan aja, ikhlaskan aja. Nah selama ini belum membayar, sama dengan bersedekah dengan uang tadi, utang tadi. 100.000 nih, 2 bulan hanya dibayarnya. Sama kita bersedekah setiap hari 100.000 sampai 2 bulan, berapa jadi itu? 60 kali 100.000 berapa?
Hah? 12 juta lah. 120 ribu lah. 120 juta lah. Berapa loh? 60 hari ya? Berapa? Kali 2. 6 kali 2, 12. Berarti 12 juta. Ya lah. Nah, 12 juta. Berarti kita bisa berkah banyak kan? Yang kita ada duit hutang ya bang. Pondoknya. Tetapi apabila kita tidak mau lagi menghutangi karena jarak berarti kemaafan kita belum benar-benar ikhlas. Karena lagi aku menghutangi jarak, ada aku menghutangi ini ada. Berarti kita sebenarnya ada ikhlas menghutangi. Atau kita masih merasa berjasa. Sekalipun hutang itu sudah dibayari, tapi jarak sama kan? Apalagi hutang itu belum dibayari, begini jarak dua kali lipat jaraknya. Awas sudah hanya membayari. Alhamdulillah sudah dibayari, bersyukur nih sudah dibayari. Tapi jarak, berarti tetap ada ikhlas. Berarti hitungannya kayak 2 bulan tadi nah, 100 ribu hutang, kada ikhlas kita nih sampai 2 bulan hanya dibayari orang duit kita tadi 60 hari tadi hitung sejak sedekah loh. Rugi kan? Bagus ikhlas sekalian. Cuma jangan 100 ribu, 1 juta apa, 10 juta apa. Jadi miliaran duitnya. Anak nyaman lah. Pengemis yang biasa di warung-warung loh. Pengemis nih. Yang biasa kita bari 2 ribu kan. Nah, coba sesekali bari 50. Datang ya kan. Duit kita ada 52 ribu. 2 ribu sedekah. 50 ribunya aku hutangi kau lah, nggak pernah sanggup jawaban dari itu. Kira-kira ada ambilnya 50. Ayo aja pengemis itu aku hutang 50 lah. Ikhlas saya lagi. Nah selamanya kada bayar, pahala sedekah terus. Datangkan esoknya kau ada hutang anak gue loh. 50 ribu. Ini sama dengan bersedekah 50 ribu. Lawan si pengemis tadi. Si pengemis itu tiba-tiba mengaji juga nih. Kembalikannya langsung supaya kada dihitung sedekah lagi. Atau kita merasa berjasa lawan itu, makanya kan ikhlas. Apalagi minta imbalan, tambah ya lagi minta imbalannya ya bisa dengan menyadakan riba itu ada namanya riba. Kadang mesti harus dengan duit riba tuh. Ada juga dengan riba mencari manfaat di lain. Ini aku hutangi kau 10 juta, kau kembalikan tetap aja 10 juta. Tapi karena tolong bantu aku lah. Atau ribanya itu membantu itu riba tuh. Aku menggadaikan Hondanya lawan kau, aku hutang 10 juta. Lalu Hondanya di mana mandang? Kayak di sini kan Honda langsung tuh. Honda langsung kan? Jadi Honda itu anak lah di rumah kita nih. Kita jualnya 10 juta. Berapa kira-kira berapa lawas kau bayar? Aku minta waktu sebulan, hanya bayar 10 juta. Ini Honda ini kan jadi apa? Jadi jaminan di rumah kita. Nah kita pakai Honda itu riba. Kadang mesti harus 11 juta dibayar ya, hanya riba. 11 juta ya, karena aku kembalikan 11 juta riba lah dia. 10 juta tadi tak diulangi, karena dikembalikan bulan depan 11 juta riba lah. Hah? Iya, riba kan ada. Yang 1 jutanya riba lah. Hah? Ngapa jadi beda? Kan belabih 1 juta. Hah? Siapa yang menjawab? Orang yang meminjam karena dari itu 1 juta ada masalah, itu ada riba. Nah sekarang nih yang meminjami karena kembalikanlah 11 juta riba lah. Hah? Riba lah juga. Itu riba. Tapi kita jawab lagi, ini bukan hutangnya tetap 10 juta, aku bayar 10 juta. Nah 1 juta itu kan lumayan, orang yang menghadang sebulan pun lumayan waktunya. Nah 1 juta yang kita lebihkan ini pada riba lagi. Jika ada kau kita langsung asal kayak itu riba, jangan.
Sangguplah kita nih kita bisa banyak nih, sanggup lu ngutangi orang 10 juta setahun tanpa bunga, sangguplah. Ada sanggup kan? Lalu kita nyambat ke bank, aku utang 10 juta setahun, si bank tadi bayar 12 juta, haram nih, riba. Kau kan besi duit, kadang nak mau utangi orang 10 juta bayar 10 juta, apalagi di bank. Nah, lalu kita menyambati orang tuh haram. Jadilah di mana ada yang sanggup mau utangnya 10 juta bayar 10 juta. Ya kan, kecuali hari ini hutang esok bayar. Mau lah di bank tuh, bang urus 10 juta minjam di bank atau di FIF di sini bulan bayar esok. Kada pecahan mau orang di sini kada pecahan mau, harus sebulan harus 5 bulan, harus 6 bulan, harus setahun, supaya ada lagihannya, ada bunganya. Nah, artinya jangan yang haram dulu lah, mau kalau haram badaan dosa hutang. Ada cara supaya haram, ada cara supaya halal. Tandanya hati kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, siapa hamba engkau yang paling mulia? Allah Ta'ala menjawab, orang yang aku anggap mulia adalah orang yang punya kemampuan tetapi ia memaafkan. Orang yang mempunyai kemampuan tapi memaafkan. Artinya orang ini orang besar, yang berbuat salah ini orang kecil, orang rendahan, si bos berisi anak buah melakukan kesalahan. Si bos ini kan berhak untuk memecat, untuk menghukum, tapi kada hendak menghukum, biarkan aja sudah, dimaafkan aja. Nah, itu orang yang mulia. Tapi bukan berarti bagian keluar tanpa izin kami memaafkan aja, itu lain lagi, itu peraturan. Nah, kan gurunya ada dalil sudah nih, berarti kan kalau kami keluar tanpa izin, namun kami kalau sembahyang maafkan panggilan kami, nggak bisa, udah lagi mundur ke tempat lain aja, itu caranya. Ini peraturan bono, aku pun hari dipukul guru juga hari biasalah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah mengambil budak atau pembantunya, ya gulam, memanggil budak, ya gulam, sampai 3 kali, ya gulam, wahai pembantu, sampai 3 kali dipanggil, sampai 3 kali memanggil, budak tidak menjawab. Ini karap memang ini bepandir, tapi kada disauti karapnya. Apalagi tukang sambil begawi, kita bepandir, kata apa jangan dijawab udin, sambil begawi Pak. Sudah tenang, hanya menjawab iya tuh. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, si budak tertawa. Sayyidina Ali bertanya, kenapa tertawa? Si budak menjawab, aku tahu kalau engkau maaf. Apa itu Bang Ali? Bakal hakuan ngaran si budak nih. Lalu Sayyidina Ali berkata, kalau begitu aku merdekakan karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa aja bakal kelakuan di sini. Jadi engkau bukan memerdekakan lagi, engkau jangan lagi di sini lagi. Bisa aja. Aku merdekakan kan? Ini sama ya tukang tukang itu bakal kelakuan nih. Ya kan hari itu kan? Biasa kita sambangaran ya tukang mah kelakuan. Maatur surang. Ku maafkan lah ya. Tapi esok ku merdekakan. Selagi aku gaji sini, mungkin gue kada gaji lagi di sini. Ku dimerdekakan ngarannya. Mengenal nama Allah As-Syakur. Allah.